Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada larangan yang ke-13, yaitu babun nahyi an raddi man sa'ala billah. Bab larangan tentang orang yang kalau meminta dengan menyebut nama Allah enggak boleh ditolak kalau yang diminta mampu. Jadi kalau ada orang minta dengan menyebut nama Allah, enggak boleh ditolak. Kenapa? Untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma masalahnya begini. Kalau minta harta bagaimana? Enggak boleh. Kalau minta harta enggak boleh. Karena minta harta orang hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Jadi kita minta ke orang hukumnya apa? Haram, enggak boleh. Kalau minta bantuan, jadi nanti minta itu dibolehkan dengan beberapa syarat nanti. Sangat terpaksa, umpamanya sangat miskin yang dimakan tidak ada, baru dia boleh meminta-minta. Tapi kalau masih ada yang dimakan, haram bagi dia untuk minta-minta. Jadi minta dunia itu hukumnya apa? Haram. Minta harta orang itu hukumnya tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan orang yang minta harta kepada manusia itu dia sedang minta apa? Bara api. Kalau mau banyak bara apinya minta yang banyak. Kalau mau sedikit ya minta sedikit. Kalau enggak mau bara api, jangan minta. Jangan minta. Karena itu Pak, nanti orang yang tidak terpaksa, tidak dalam berada kondisi dibolehkan minta-minta, kok dia minta-minta, nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan apa? Mukanya enggak punya daging. Mukanya enggak ada dagingnya. Walaysa fi wajhi muz'atul lahmin. Di mukanya enggak ada sekerat daging pun enggak ada. Ini kalau ada orang bangkit dari hari kiamat, kok dia itu mukanya enggak ada dagingnya, berarti di dunia minta-minta kerjaannya. Hadis yang pertama. Jadi kalau minta dengan menyebut nama Allah, haram ditolak kalau yang diminta mampu untuk memberi. Tapi tidak boleh meminta masalah dunia, tidak boleh minta harta, tidak boleh. Hah? Ganggu jalan juga itu Pak. Ya, begini Pak. Soalnya nanti kita bahas masalah amal-amal nanti. Di akhir kita bahas nanti Pak. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mal'unun man sa'ala biwajhillah. Terlaknat orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Di sini Pak Rasulullah mengatakan terlaknat orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, dengan wajah Allah. Loh,
Katanya kalau minta dengan nama Allah tidak boleh ditolak. Tapi di sini kenapa kok kalau minta terlaknat? Maksudnya Pak, kalau minta dunia. Orang yang minta dunia dengan menyebut nama Allah terlaknat dia. Kenapa? Karena dia menjadi sebab orang itu Pak, kalau diminta hartanya Pak, manusia pada dasarnya pelit. Jadi kalau kita bermuamalah dengan orang-orang Pak, hukum asalnya manusia itu pelit. Mereka tidak akan mengeluarkan apa yang mereka miliki tanpa kerelaan hati mereka. Tanpa ada imbalannya tidak mau mereka Pak. Jadi kalau mereka mengeluarkan sesuatu harus ada imbalannya. Karena Nabi itu Pak, kalau dibantu orang mesti apa yang beliau lakukan? Membalas yang lebih baik. Karena hukum asalnya orang itu tidak akan mengeluarkan, memberikan apa yang dia miliki kecuali dengan muqabalah, dengan imbalan, dengan iwat namanya. Makanya Pak, kalau ada orang dibantu orang jangan digratiskan. Hukum asal manusia itu pelit. Sekali nggak apa-apa Pak, kedua ngeruang itu Pak. Ketiga ndak apa-apa sudah itu. Iya. Itu kita ndak boleh Pak. Imam Syafi'i itu Pak, ada satu ketika datang, beliau ada tamu, tukang jahit Pak. Masang kancing baju itu Pak. Kancing bajunya rusak. Zir. Kata Syafi'i, tolong dipasangkan Pak. Setelah masang Pak, dikasih uang 2 dinar sama dia. Masang kancing baju Pak, dikasih uang 2 dinar. Uang 2 dinar itu Pak, kalau masakan 12 jutaan. Kata tamunya, "Loh, aku sini mau bertamu, enggak mau kerja," katanya. Kata Imam Syafi'i, tamu tidak boleh disuruh bekerja. Kalau dia kerja harus dikasih apa? Imbalan. Seandainya aku punya lebih, tak kasih lebih kamu. Aku cuma punya itu, katanya. Iya Pak. Tamunya tuh ketawa-ketawa Pak, dapat uang 2 dinar itu. Iya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan terlaknat orang yang meminta dengan wajah Allah. Maksudnya minta apa? Minta dunia. Wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'alhu hujra. Terlaknat orang yang diminta dengan wajah Allah kemudian dia tidak memberi orang yang memintanya padahal dia mampu. Ma lam yas'alhu hujra, selama dia tidak meminta sesuatu yang hukumnya haram, enggak layak. Dia minta bantuan, ternyata minta bantuan untuk sesuatu yang sifatnya haram. Dia minta umumnya Pak, minta apa Pak ya, dihubungkan dengan orang yang dia kenal karena sebuah keperluan. Kok hubungannya ini Pak, kalau dihubungkan nanti dia akan melakukan sesuatu yang haram, tidak boleh. Itu hujrun namanya, tidak boleh. Ada orang Pak minta diajari, tapi minta diajari sesuatu yang nanti kalau diajari ini akan digunakan untuk mencuri umumnya Pak. Haram, tidak boleh. Kayak ada orang ahli buka kunci Pak, buka pinter dia Pak. Jadi pakai cemiti ya Pak. Saya lo gembok itu Pak. Pakai cemiti itu Pak, segala macam gembok bisa keluar itu Pak. Bisa lepas. Cuma digini-ginikan sama dia. Klek kan. Keluar Pak. Subhanallah. Kok bisa dia? Saya nyoba gak bisa. Ternyata ada caranya itu Pak. Jadi bisa dihitung sama dia. Ngeliat kuncinya itu Pak, cuma dihitung sama dia. Diukur sama cemitinya Pak, cuma digini-ginikan Pak. Cuma cemiti, bukan apa-apa. Makanya kalau ada orang Pak, kalau meminta dengan nama Allah harus apa? Diberi, selama tidak mengandung sesuatu yang haram. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairin nasi manzila. Maukah kalian aku kabarkan dengan sesuatu bi khairin nas, siapakah manusia yang paling baik kedudukannya? Qulna bala, iya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan rajulun akhadha farasahu fi sabilillah, seseorang yang mengambil kudanya di jalan Allah hatta yamuta au yuqtal, sampai dia mati atau terbunuh.
Jadi soalnya dia mati Pak enggak terbunuh, atau terbunuh pahalanya sama. Ya, orang kalau jihad Pak, meskipun di jalan mati, enggak sampai perang mati namanya Pak, itu sudah pahala. Au yuqtal, atau terbunuh. Wa ukhbirukum billadzi yalihi, aku akan beritahukan kalian yang lebih setelahnya, siapa yang lebih baik. Qulna na'am ya Rasulullah, maka kami mengatakan iya ya Rasulullah. Rajulun mu'tazilun fi syi'bin yuqimus shalah, seseorang yang menyendiri fi syi'bin, di pegunungan, yuqimus shalah, ia mendirikan salat, wa yu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa ya'tazilu syururan nas, dan dia menghindari keburukan-keburukan manusia. Ini Pak, menghindari orang ini Pak, jika dia khawatir kalau bergaul dengan mereka akan katut. Tapi kalau tidak katut Pak, artinya dia bisa menjaga diri, tidak katut dengan mereka, ahsannya bergaul dengan manusia. Kenapa? Karena nanti keberadaan dia di tengah-tengah mereka itu akan menjadi contoh bagi mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini masing-masing orang Pak bisa menilai dirinya sendiri. Sebenarnya dia bersabar dengan mereka, bisa bersabar. Cuma dia khawatir dirinya nanti karena dalam beberapa hal dia tidak bisa menahan diri umumnya Pak. Ada orang Pak yang hidup di tengah-tengah orang yang suka berzina. Lingkungannya suka berzina Pak. Lingkungan suka berzina. Kalau dia enggak pergi, dia khawatir apa? Katut. Mengkhawatirkan keselamatan keluarganya atau dirinya. Maka seperti ini Pak, sebaiknya apa? Hijrah keluar dari negeri itu. Kenapa? Karena mengkhawatirkan keselamatan agamanya. Kalau saya punya teman dulu Pak, hidup di tengah-tengah lingkungan itu biasa zina. Bahkan antar tetangga itu biasa zina. Enggak ada kecemburuan Pak. Jadi kadang-kadang mereka pamit aja ke suaminya, aku mau tidur sama istrimu gitu. Biasa. Waliyadzubillah. Iya, saya enggak percaya pertama itu Pak. Tapi memang kenyataan seperti itu katanya. Iya. Waliyadzubillah. Dia mau jual tanahnya waktu itu nawarkan ke saya. Siapa mau beli Pak lingkungannya kayak gitu? Lingkungannya kayak begitu. Waliyadzubillah. Itu bahaya sekali itu Pak. Itu bahaya sekali. Jadi dia mau pindah Pak dari tempat itu untuk ke tempat lain yang lebih baik. Saya tidak menyangka Pak lingkungan itu seperti itu Pak. Tidak menyangka. Cuma sekecil Pak lingkungannya, beberapa kakak itu ya. Paling cuma sekitar 10 kakak. Waliyadzubillah. Tapi subhanallah Pak, lingkungan seperti itu redup Pak. Lingkungan seperti itu redup. Enggak ada anak kecilnya. Enggak ada anak kecilnya. Suram Pak. Wa ukhbirukum bisyarrin nas, akan aku kabarkan kepada kalian dengan seburuk-buruk manusia. Qulna na'am ya Rasulullah. Qala na'am ya Rasulullah. Qala alladzi yus'alu billah azza wa jalla wa la yu'ti bihi. Orang yang diminta dengan menyebut nama Allah akan tetapi dia tidak mau memberi. Kalau kita Pak dimintai tolong maunya Pak, tidak minta harta, dimintai tolong, atau diminta itu ngajari sesuatu, atau menghubungkan orang yang sedang tengkar umumnya Pak, kita mampu melakukan, tidak mau Pak, padahal kita diminta dengan menyebut nama Allah, maka itu termasuk apa? Seburuk-buruk manusia. Karena orang Pak kalau sudah disebut nama Allah enggak tergerak sama sekali hatinya. Orang kalau meminta dengan nama Allah itu kan dia itu mengagungkan siapa? Allah, sampai dia meminta dengan menyebut nama Allah. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairil bariyah, maukah kalian aku tunjukkan kepada makhluk yang paling baik? Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala
rajulun akhidun bi'anani farasihi fisabilillah. Orang yang mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kullama sami'a hay'atan istawa alaih. Setiap kali diseru untuk berperang, langsung berangkat dia. Istawa alaih, dia duduk di atas kudanya berperang. Ala ukhbirukum billadzi yali. Maukah kalian aku kabarkan orang yang setelah itu baiknya. Itu yang paling baik, Pak. Tapi ini berikutnya. Qalu bala ya Rasulullah, ar-rajulu fi thullatin min ghanamihi. Orang yang bersama beberapa ekor ghanamnya, beberapa ekor kambingnya. Dia menyendiri dengan membawa kambingnya. Yuqimus shalah, menunaikan salat, wa yu'ti zakah, membayar zakat. Jadi dia itu menyendiri dari orang, Pak. Menyendiri menghindari manusia karena khawatir tertular dengan keburukan-keburukan mereka. Qalu bala ya Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling buruk? Mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala alladzi yus'alu billahi wa la yu'ti. Orang yang diminta dengan menyebut nama Allah kemudian dia tidak mau memberi. Jadi kenapa, Pak? Orang yang kalau diminta dengan menyebut nama Allah dengan syarat bukan harta, Pak, ya, itu kok harus memberi, Pak, untuk mengagungkan nama Allah yang disebut. Untuk mengagungkan nama Allah yang disebut. Kalau ada bupati, Pak, didatangi orang minta tolong dengan menyebut nama gubernur, berani nolak nggak dia, Pak? Tidak akan berani itu, Pak. Tidak akan berani. Ada seorang jenderal, Pak, dimintai tolong dengan menyebut nama presiden. Saya barusan dari presiden, Pak, minta tolong ini dianukan. Tidak akan berani itu, Pak. Tidak akan berani. Iya. Maka kalau kita menyebut nama Allah, lebih utama untuk kita sungkani. Lebih utama kalau kita memang mampu, Pak, ya. Kalau kita memang mampu. Ketika kita diminta dengan menyebut nama Allah, maka kita lebih utama untuk sungkan kepada Allah daripada manusia kepada manusia yang lain. Ya, Pak, kalau apalagi atasannya, Pak, yang berhubungan dengan jabatan. Pak disuruh, Pak, oh itu bergegas itu, Pak. Gak nunggu nanti itu langsung jalan itu, Pak, langsung jalan, Pak. Enggak naik pangkatnya itu. Dipersulit urusannya, Pak, kadang-kadang. Kemudian babun nahyi 'anil khiyanah wa tat'i'il amanah. Bab larangan berkhianat. Wa tat'i'il amanah, dan menyia-nyiakan amanah. Amanah itu, Pak, kalau sudah kita pegang maka wajib kita tunaikan. Ada orang titip barang kepada kita, kita nyanggupi, berarti kita menerima amanah. Maka kewajiban kita harus menjaga barang yang dititipkan. Kalau sudah diminta harus diserahkan. Itu namanya, Pak, menjaga amanah, tidak khianat dan tidak menyia-nyiakan amanah. Amanah itu banyak, Pak. Kayak kita diberi istri, Pak. Istri kan amanah, Pak. Diserahkan kepada kita itu bukan macam-macam itu, Pak. Itu pakai akad itu. Orang tuanya mengatakan angkah tuka, itu artinya ini aku serahkan kepada kamu rumatan gitu, Pak. Itu babnya bab amanah. Bab amanah. Allah memberikan kita anak, itu babnya bab amanah. Allah memberikan kita harta, itu babnya bab amanah sebenarnya. Enggak sembarangan itu, Pak. Allah memberikan kita harta untuk apa? Fasilitas agar kita bisa menggunakannya sebagai sarana beribadah kepada Allah. Karena itu, Pak, kalau kita mencari harta yang halal, itu ibadah. Menggunakannya di tempat yang halal, ibadah. Karena Allah itu perintah Allah memang. Karena itu memang perintah Allah. Jadi kalau kita mencari harta yang halal, Pak, karena Allah menghalalkannya, membelanjakannya di tempat yang halal karena Allah menghalalkannya, Pak, itu bagian dari ibadah.
Namanya Pak, perkara halal yang jadi ibadah karena niat. Tak boleh Pak, ada orang dapat amanah kemudian dia apa kan? Disia-siakan, nggak dijaga. Kayak ada orang nemu uang Pak di pinggir jalan, jumlahnya besar, dia ambil, amanah apa bukan? Amanah. Kalau dibiarkan amanah apa bukan? Bukan. Kalau memang kita nggak sanggup Pak, jangan diambil, biarkan saja. Siapa tahu orangnya apa? Kembali lagi nyari. Apalagi barang-barang Pak yang sangat berharga, tapi bagi kita nggak ada harganya. Kayak kunci Pak, kunci jatuh itu Pak, itu kan bagi yang punya Pak luar biasa berharganya itu Pak, tapi bagi kita nggak ada harganya. KTP namanya Pak, itu bagi kita nggak ada harganya itu Pak, tapi bagi yang punya berharga sekali itu Pak. Itu Pak, kalau kita ambil betul-betul amanah. Kalau KTP gampang Pak, tinggal apa? Alamatnya cari, temu. Tapi kalau kunci Pak, robot itu. Iya. Kalau ada kunci Pak, nggak usah diambil sebaiknya. Biarkan diletakkan di tempat yang gampang kelihatan. Di bawah rumput Pak, UTN taruh di Pak, di tempat yang terang. Biar nanti kalau orang yang lewat nyari, itu nyarinya gampang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita ada perjanjian dengan Allah dan Rasulnya Pak. Perjanjian dengan Allah hanya akan beribadah kepada Allah. Perjanjian dengan Rasulullah kita akan mengikutinya dan akan beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika ada orang melanggar itu Pak, bagiannya sebenarnya Bapak apa? Pengkhianatan. Bagian dari pengkhianatan. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Kemudian an Anas radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fil khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada kami, maka beliau berkata dalam khutbahnya, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Kenapa Pak? Kata iman dari kata amanah. Kata iman dari kata amanah. Kayak kata Islam Pak, dari kata selamat. Pokoknya Pak, orang Islam itu adalah orang yang muslim lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Iman dari kata amanah Pak. Makanya Nabi mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Wala dina liman la ahda lahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak bisa menjaga perjanjiannya. Ya, kalau kita ada akad perjanjian Pak, meskipun kita dirugikan, hukum menepatinya adalah wajib. Meskipun kita dirugikan. Jangan mengatakan aku kan dirugikan loh. Kok kamu mau dulu berjanjinya? Nanda tangani lah kok gelem apa? Kalau nggak mau jangan ditandatangani, kan nggak jadi perjanjian. Contohnya Pak, yang banyak terjadi Pak, orang kalau sudah kepepet kerjaan, tidak punya kerjaan, kadang-kadang ada orang nawari kerjaan dengan gaji yang nggak semestinya sebenarnya. Cuma dia butuh, karena dia butuh kepepet untuk nutupi kekurangan, dia terima perjanjian itu Pak. Tanda tangan perjanjian 5 tahun. Setelah hidupnya nggak kepepet lagi Pak, mosok kerja ngene gajine mesak mene. Mulai bingung dia Pak. Sabar Pak. Itu perjanjian yang harus kita taati. Ketika kita menjaga perjanjian itu Pak karena Allah mengharamkan kita untuk melanggarnya, maka apa? Keberkahan yang akan terjadi nanti. Masukan didik, insya Allah cukup itu Pak.
Meskipun sedikit, insya Allah cukup. Allah mengganti dari jalan yang lain. Kalau memang kita mau membatalkan, Pak, ngomong baik-baik dengan orangnya. Ngomong baik-baik dengan orangnya. Karena Nabi itu, Pak, ketika perjanjian Hudaybiyah dirugikan enggak, Pak? Dirugikan itu, Pak. Orang kafir yang masuk Islam tidak boleh masuk kota Madinah, tapi orang muslim yang murtad bebas masuk kota Mekah. Itu waktu itu, Pak, para sahabat tidak ada yang mau menandatangani perjanjian itu. Cuma karena Nabi yang nyuruh. Nabi yang nyuruh karena siapa? Allah yang nyuruh, Pak. Ditandatangani itu, Pak. Setelah ditandatangani itu, Pak, sahabat kayak Pak. Kayak enggak punya akal itu, Pak. Kayak enggak punya akal itu, Pak. Disuruh cukur sama Nabi sebagai tahallul, Pak, karena mereka karena mereka muhsar, terhalang dari masuk kota Mekah. Itu enggak ada yang berangkat itu, Pak. Sampai Nabi bingung itu. Sahabat disuruh kok enggak mau. Kenapa? Karena mereka merasa dirugikan dalam perjanjian itu. Merasa dirugikan. Tapi sudah perjanjian ditandatangani, Pak, mau enggak mau harus diapakan? Dijalani. Tapi subhanallah, Pak, ternyata yang melanggar perjanjian itu adalah orang-orang Quraisy sendiri. Mereka sudah diuntungkan, ternyata mereka yang melanggar. Ternyata sesuatu yang mereka anggap menguntungkan ternyata merugikan. Jadi maunya, Pak, orang musyrik yang masuk Islam tidak boleh masuk kota Madinah. Maunya mereka biar orang itu takut untuk menampakkan keislamannya atau takut untuk mau masuk Islam. Ternyata mereka nggak takut, Pak. Dilarang masuk kota Madinah. Sampai di kota Madinah kan diusir sama Nabi mereka. Jangan masuk ke sini. Ini ada perjanjian kita, katanya. Akhirnya mereka apa? Tinggal di antara Mekah dan Madinah. 1, 2, 3. Akhirnya banyak, Pak. Gerombol mereka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Rombongan dagang orang Quraisy yang dari kota Syam diserang sama mereka. Hartanya diambil sebagai ganti. Harta mereka yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Bingung mereka, Pak. Akhirnya mereka tidak bisa dagang kan? Tidak aman dagangan mereka. Ini dibatalkan sama mereka. Akhirnya kalau dibatalkan, Pak, akhirnya mereka bebas masuk kota Madinah. Butir perjanjian yang itu dibatalkan sama mereka. Kemudian mereka membatalkan kembali butir yang lain, Pak. Nanti sehingga terjadi Fathu Makkah. Makanya, Pak, kalau kita ada perjanjian, sudahlah, tunaikan saja. Meskipun kalau itu sudah kita tanda tangani, meskipun kita dirugikan. Kalau itu sudah menjadi perjanjian, tidak boleh tidak, harus ditunaikan. Harus jadi, Pak. Sama dengan begini, Pak. Ada orang kepepet butuh uang. Kemudian menjual barangnya di bawah harga pasar. Kepepet dia, Pak. Terjadi akad. Boleh nggak ditarik lagi, Pak? Nggak bisa. Kan sama-sama akad itu. Akad perjanjian kan. Kalau itu kan akad dagang. Kalau ini enggak akad perjanjian. Tapi sama-sama akad. Allah mengatakan aufu bil uqud. Tunaikanlah akad-akad yang terjadi di tengah-tengah kalian. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu dari rasa lapar. Fa innahu bi'sad dhaji'. Sesungguhnya rasa lapar itu adalah seburuk-buruk teman tidur. Orang tidur kalau lapar, Pak, enggak bisa tidur itu. Enggak bisa tidur. Wa a'udzubika minal khiyanah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat khianat. Fa innahu bi'sal bitanah. Sesungguhnya sifat khianat itu adalah seburuk-buruk karakter seseorang. Orang sudah enggak amanah, Pak. Orang mau percaya itu wangil, Pak. Kalau sudah cacat di sini, Pak, orang mau percaya itu angil. Tetangga dengan tetangga itu amanah, Pak. Kalau tetangga dengan tetangga itu harus ada perasaan saling menjaga. Kalau amanah sudah tercoreng, Pak, sudah, Pak.
Mau kembali itu wangil Pak. Artinya mau pulih itu berat sekali, angel sekali. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah majlis, yuhaditsul qaum. Saat itu Nabi sedang ngomongi orang, Pak. Ngomongi orang di sebuah majlis, menasihati mereka, memberikan mereka wejangan, memberikan mereka taklim, ajaran tentang agama. Ja'ahu Arabi. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang. Faqala. Kemudian orang Arab Badui itu mengatakan, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddits. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak gubris pertanyaan itu, Pak. Terus berbicara dengan mengomongi para sahabat yang ada saat itu. Faqala ba'dul qaum, sebagian orang mengatakan sami'a maqala fakariha maqala. Nabi sebenarnya mendengar ucapan orang itu, tapi Nabi enggak suka dengan ucapan dia. Kan tanya kapan hari kiamat. Kalau kita tanya Pak kapan hari kiamat, manfaat yang kita dapatkan seandainya kita tahu apa, Pak? Kan cuma tahu kapan. Kalau enggak siap-siap apa harus tahu? Enggak. Kalau untuk siap-siap kan masa harus tahu, Pak? Seandainya dikasih tahu tanggal berapa, tahun berapa terjadinya. Oh, biar kita bisa siap-siap. Seandainya nggak tahu apa bisa nggak siap-siap, tetap aja bisa siap-siap. Jadi sebenarnya organisasinya nggak ada. Malah santai. Oh si Ato kok. Masih lama. Wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Sebagian orang mengatakan Nabi tidak mendengar ucapan orang Arab Badui itu. Hatta idza qadha hadithahu, setelah Nabi selesai bicara dengan orang, ternyata Nabi tahu Pak ucapan orang itu. Qala, Nabi berkata, aina arahu sa'ila 'anis sa'ah. Mana orang yang tadi tak lihat tanya kapan hari kiamat katanya. Qala ha ana ya Rasulullah. Orang Arab itu mengatakan, ini aku ya Rasulullah, aku yang tanya katanya. Qala, maka Nabi mengatakan, fa idza dhuyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanah itu sudah disia-siakan, ditelantarkan, enggak ditunaikan, maka fantadhiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu dilalaikan, ditelantarkan ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau sebuah urusan sudah diserahkan tidak kepada ahlinya, maka tunggu saja datangnya hari kiamat. Jadi kayak Pak memang. Termasuk tanda-tanda akhir zaman itu urusan-urusan itu Pak banyak dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Daftar ngajar nggak bisa ngajar. Daftar jadi anggota dewan tidak mampu jadi anggota dewan. Ada Pak. Ada yang daftar jadi pegawai ini nggak mampu dia Pak. Cuma pengen gaji aja. Atau pengen pangkat dia. Orang seperti itu Pak, kalau ada orang menjabat sebuah jabatan, ada orang jadi anggota dewan, kok dia nggak mampu melaksanakan fungsi legislasi Pak, itu secara syar'i yang dimakan haram itu Pak, nggak boleh. Ada orang daftar jadi guru, padahal dia nggak mampu Pak untuk jadi guru, maka selama dia nggak mampu jadi guru itu Pak, maka yang digaji itu, yang dimakan adalah haram. Dan di negeri kita Pak, dahulu itu banyak riswah, banyak sogo. Jadi orang kalau sudah yang daftar banyak, yang mampu banyak, cuma karena yang mampu nggak mau nyogok, akhirnya yang diambil yang nggak mampu tapi mau nyogok. Itu Pak, selama jadi pegawai itu Pak, kalau ada orang jadi pegawai Pak ya, kok jadinya dari nyogok Pak, selama jadi pegawai yang dimakan haram itu Pak. Ada orang jadi anggota dewan,
kok jadinya karena nyogok Pak, itu yang dimakan Pak ya haram. Apanya? Meskipun mampu, kalau dia nyogok tetap haram, yang dimakan haram. Iya Pak, saya miris Pak ngelihat kejadian ini Pak. Kalau saya pernah melihat itu Pak, ada seorang guru, ya waktunya anak-anak cuma dikasih tugas, dia ke belakang Pak main sekak. Ya Allah, saya sebenarnya sebagai seorang guru Pak, saya miris sekali melihat itu Pak. Di tengah main sekak di belakang sekolahan, sama orang dari sawah, tinggal main sekak. Ya Allah, ya apa Pak guru ini, pakai pakaian yang seragam, anak-anak dikasih tugas suruh nulis, dia main sekak di belakang. Waliyadzubillah. Dan banyak memang Pak, banyak guru-guru yang memang tidak mampu jadi guru, yang jadi korban siapa? Murid. Anak-anak itu Pak, itu kan calon kader. Kalau mereka tidak diajari dengan baik, ya tentu nanti kader-kader bangsa akan tidak baik juga. Saya kemarin Pak ketemu dengan teman yang juga sama-sama guru. Dia mengeluhkan Pak, dia kan guru SMA, guru SMK. Sama. Jadi anak SMK baca tuh nggak lancar Pak. Ya apa itu? Tapi lulus, SMP itu lulus. Apalagi hitung-hitungan Pak. Baca aja nggak lancar, apalagi hitung-hitungan. Itu bingung dia Pak. Kata dia, semakin hari kualitas anak lulus SMP itu semakin nggak jelas. Semakin nggak jelas. Waliyadzubillah. Jadi kita miris sekali kita. Jadi kita miris sekali. Makanya Pak, kita kalau milih tempat pendidikan harus apa? Harus selektif Pak, harus selektif. Tapi subhanallah Pak, sekarang itu masyarakat sudah mulai melihat kayaknya. Sehingga sekolah-sekolah meskipun dulu favorit, kok anak-anaknya sudah mulai keteteran Pak, nggak laku sekarang. Tapi ya mudah-mudahan Pak, kondisi yang seperti ini betul-betul apa? Menjadi perhatian seluruh komponen masyarakat Pak. Jangan cuma gurunya. Karena selama ini beban pendidikan itu hanya dibebankan pada guru. Seharusnya Pak, yang di rumah juga proaktif. Kemudian menunaikan amanah itu kepada siapa saja yang mengamanahkan amanahnya kepada kita. Wajib ditunaikan. Meskipun orang yang mengamanahkan kepada kita itu orang yang pernah mengkhianati kita, haram kita mengkhianatinya, tidak boleh. Jadi kalau ada orang Pak pernah mengkhianati kita, waliyadzubillah Pak ya, kemudian kita ada kesempatan untuk mengkhianati dia Pak, tidak boleh membalas pengkhianatan dia dengan pengkhianatan, tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis adil amanata ila man i'tamanaka, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada kamu. Kemudian Nabi mengatakan wala takhun man khonaka, janganlah kamu mengkhianati orang yang pernah mengkhianati kamu. Karena khianat itu Pak sifatnya orang-orang munafik Pak. Khianat itu sifatnya orang-orang munafik. Jadi hati-hati Pak. Dan saking pentingnya amanah ini Pak, kita diharamkan oleh Rasulullah untuk mengkhianati orang yang pernah mengkhianati kita. Kemudian bab berikutnya, babut tahdzir minal ma'asi jumlatan, bab peringatan keras dari seluruh maksiat secara umum, wa bayanu naqsil imani biha, dan penjelasan bahwasanya iman itu bisa berkurang karena perbuatan maksiat. Wa nafyuhu 'anil mutalabbis bil maksiyah ala iradati nafyi kamalihi, dan orang yang sedang melakukan perbuatan dosa Pak, itu enggak beriman. Maksudnya enggak beriman adalah apa? Keimanannya tidak sempurna.
atau imannya sedang Pak, sedang hilang dari dia. Ada nggak Pak orang saat berbuat maksiat ingat akhirat? Ada nggak Pak? Nggak ada. Saat berbuat dia apa? Sedang lupa. Kalau ada orang Pak berbuat maksiat, berzina umpamanya, iling akhirat Pak, sudah nggak jadi dia Pak. Nah, iya, tapi makanya Pak, orang yang suka berbuat maksiat, orang kafir itu Pak berusaha keras untuk menghilangkan keyakinan hari akhir. Jadi orang kafir itu Pak berusaha mati-matian agar keyakinan dengan hari akhir itu dikatakan tidak ada. Kenapa? Biar mereka ketika berbuat maksiat nggak ada sama sekali, nggak ada nggak ada bayang-bayang bersalah. Karena perasaan merasa bersalah Pak saat berbuat maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan maksiat itu. Rasa enaknya akan hilang. Hal ini berdasarkan hadis An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina saat dia berzina sedang beriman. Tidak. Ketika dia berzina dia sedang tidak beriman. Tidak sempurna keimanannya. Wala yashrabul khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Dan tidaklah dia minum khamar saat dia minum sedang beriman. Wala yasrik hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang yang mencuri itu mencuri saat mencuri dia sedang beriman. Wala yantahibu nahbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah saat ia merampas sebuah barang orang, saat merampas kan orang-orang semua melihat dia Pak. Kalau merampas kan terang-terangan, orang-orang yang ada kan semua melihat dia. Saat dia merampas sedang beriman, enggak. Artinya saat orang itu berbuat maksiat, dia dalam kondisi sedang tidak beriman. Atau minimalnya lupa Pak, lupa kalau dia perbuatan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin fa iyyakum jauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian. Wa fi ukhra wat taubatu ma'rudatun ba'du. Dan orang kalau sudah berbuat maksiat itu masih ada kesempatan untuk bertaubat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Apa kufur besar? Lihat orangnya Pak. Kalau orang itu menghalalkan memerangi kaum muslimin, kafir dia. Kalau ada orang Pak menghalalkan membunuh orang muslim Pak, kafir dia. Kalau dia tidak menghalalkan, maka itu namanya kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, atau yang disebut dengan kufur kecil. Pelakunya tidak keluar dari Islam, akan tetapi disuruh untuk bertobat, karena itu termasuk dosa besar. An Jarir qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Istansitin nas, wahai Jarir, suruh orang-orang untuk mendengarkan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali kufur setelah aku mati. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini insyaallah cukup sekian Pak kajian kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan bab ini, yaitu larangan dari berbuat maksiat, tahdzir, peringatan keras dari melakukan perbuatan maksiat. Tidak ada pertanyaan Pak? Tunggu adzan dulu Pak.
Ada pertanyaan mungkin Pak? Misalnya amal-amalnya Hah? meminta agar orang beramal, tapi sepertinya buat sendiri. Meminta orang beramal sepertinya buat diri sendiri, nggak untuk orang lain. Kayak pembangunan masjid San. Apa? Bahwa Atas bawa apa? Kartu donatur, daftar donatur. Terus? Buat bangun masjid ternyata dipakai sendiri. Itu nggak amanah namanya. Itu pengkhianatan namanya Pak. Oh iya. Begini Pak, ada beberapa masalah. Di sini kan kayak membunuh orang, kita luhu kufrun, memeranginya, membunuhnya itu kan kafir. Kenapa nggak dikatakan keluar dari agama saja? Kayak orang Khawarij Pak, kan mereka mengatakan kalau orang membunuh, berzina, kan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina saat berzina dia sedang beriman. Berarti kan kafir. Kan tidak beriman. Berarti kan kafir. Begini Pak, memahami ayat hadis ini. Orang kalau berzina belum menikah diapakan Pak? Cambuk Berapa kali? 100. Kalau kafir diapakan? Ya. Kalau kafir diapakan? Kalau dia kafir seharusnya diapakan? Dipenggal. Paham Pak ya? Kenapa nggak dipenggal? Kalau dia kafir. Masih beriman gitu loh Pak. Paham Pak ya? Orang Khawarij itu mengatakan Pak, orang yang berzina kafir. Berkata di sini, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina ketika berzina dia beriman. Berarti kafir. Loh, sekarang kalau orang mencuri diapakan Pak? Potong tangan. Potong tangan. Kenapa dipotong tangannya? Masih beriman. Kalau kafir diapakan? Dipenggal kepalanya. Minum khamar diapakan? Hukumannya Pak? Dicambuk 40 kali. Kenapa dicambuk? Karena masih beriman. Orang membunuh Pak secara sengaja diapakan? Kisos. Disebut apa sama Allah? Faman ufiya lahu min akhihi. Itu Pak masih disebut saudara. Jadi kalau walinya orang yang terbunuh dengan yang membunuh masih disebut apa? Saudara. Kalau kafir Pak disebut saudara apa enggak? Enggak. Makanya Pak para ulama mengatakan, kenapa ulama ada yang mengatakan kufrun duna kufrin? Masalahnya itu memang Pak. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ketika ada orang berzina, seandainya dikatakan kafir Pak, ya hukumannya jangan dicambuk kalau dia berzina. Diapakan? Dipenggal, penggal kepalanya. Kenapa dia enggak dipenggal? Karena dia masih beriman. Cuma imannya berkurang karena kemaksiatannya. Ada Pak beberapa ikhwan yang bersikukuh Pak, ini kan sudah kafir, lafadznya kafir masalahnya. Tapi ketika gitu kan nggak bisa jawab dia. Caranya kalau kafir berzina kafir, ya jangan dicambuk, dipenggal kepalanya. Karena orang kafir dia apakan hukumannya? Penggal. Insyaallah cukup sekian kajian kita. Dia pandai bangun masjid. Ya itu pengkhianatan dia. Bangun Iya. masjid tapi minta di jalan. Ya, oh iya. Masalah meminta-minta di jalan, Pak. Sebenarnya, Pak, kenapa sih orang-orang kok minta-minta di pinggir jalan, Pak, untuk bangun masjid itu, Pak? Karena jalannya banyak orang lalu, banyak duit. Karena mereka, Pak, maunya uangnya banyak, masjidnya bisa mewah. Orang, Pak, secara syar'i nanti ada Pak insyaallah di sini nanti babnya dibahas. Memperindah masjid hukumnya apa? Memperindah masjid hukumnya apa? Secara syar'i haram itu Pak, Anda boleh. Kenapa? Allah Rasulullah mengatakan, "Idza zawwaqtum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddamaru alaikum." Kalau kalian sudah menghiasi masjid-masjid kalian dan memperindah mushaf-mushaf kalian, faddamaru alaikum, maka kehancuran akan menimpa kalian. Kehancuran akan menimpa kalian ini bentuknya hukuman apa bukan hukuman, Pak? Kalau hukuman berarti perbuatannya apa? Apalagi sampai minta-minta di jalan Pak, ganggu jalan. Kan banyak orang mati gara-gara itu Pak. Iya kan? Banyak. Di Gemung Mas ini pernah kayaknya.
Ada orang mati gara-gara itu. Yang narik-narik ditabrak. Iya Pak, ditabrak itu gara-gara ya situ. Yang narik amal. Iya, banyak korbannya itu Pak. Enggak sedikit itu Pak, korbannya banyak sekali. Ditabrak. Pernah di Kampung Mas itu pernah. Jambiarum pernah. Jambiarum itu truk nguling Pak kalau nggak keliru. Iya. Di mana ditutul di mana dulu waktu itu? Truk nguling itu. Di pas jamalan. Jadi karena ya memang seperti itu Pak. Sebenarnya Pak, fatwa masalah haramnya narik amal di pinggir jalan itu Pak sudah ada. Mulai tahun 90-an sebenarnya. Cuma nggak digubris. Fatwa mercon itu Pak, itu belum dicabut sampai sekarang Pak, haramnya mercon itu Pak. Iya. Masih ingat Pak ya, tahun 2000-an ada mercon di Tanggul nggak gitu. Orang mati 4 Pak, berapa yang mati itu? Karena ada orang nyimpan mercon di dalam, ditimba Pak, kejatuhan gunting apa gitu Pak. Itu meledak, masih ingat Pak ya? Tahun 2000-an di Sumber Baru kalau nggak keliru. Ingat saya itu. Sebenarnya waktu itu fatwa itu diulik-ulik lagi. Tapi nggak digubris sama orang-orang Pak. Tidak ada regulasinya, pengawasannya tidak ada. Kalau fatwa kan tidak mengikat masalahnya. Itu bukan peraturan pemerintah kayaknya. Masih fatwa MUI. Kalau fatwa kan tidak mengikat Pak. Seandainya polisi mau bertindak tegas, seharusnya bisa itu Pak. Seharusnya bisa. Memang ganggu itu Pak. Sebenarnya Pak, orang memperindah masjid itu Pak, bukan menyenangkan Allah, tapi menyenangkan siapa? Manusianya. Ada pahalanya? Nggak ada itu Pak. Itu pahalanya nggak ada Pak sebenarnya. Kok tahu kamu? Dilarang pahala dari mana? Hah? Dia dapat apa dia? Mana yang nyumbang? Nyumbangnya buat apa? Memperindah. Kalau untuk memperindah ya, nggak dapat sia-sia. Jadi misalnya masjid cukup, sebenarnya nggak perlu renovasi, tapi Masjid itu banyak yang masih bagus Pak. Jamaah juga masih muat. dirobohkan. Dirobohkan karena kurang indah. Iya. Itu sebenarnya kan kurang, kan kasihan yang wakaf pertama kali. Gila kan? Itu sebenarnya masuk khianat sebenarnya. Masuk apa ya? Masuk ya kasihan kalau sampean digitu kan mau apa enggak? Kalau mereka wakaf kemudian kemudian dibongkar sama ya pengurusnya gara-gara nggak up to date lah. Nggak up to date namanya. Nggak update lah. Itu sampean mau enggak? Yang pengurusan ada digitu kan mau apa enggak? Enggak akan mau mereka. Berarti itu bukan akhlak yang baik berarti sebenarnya. Kecuali Pak, masjid itu sudah nggak layak, berbahaya, atau nggak muat, baru Pak, itu ada alasan yang membenarkan mereka untuk membuka. Sekarang Pak, masjid tambah bagus, jamaahnya nggak tambah banyak Pak, tambah sedikit sebenarnya. Oh, yang keluar di jalan juga nggak jamaah kadang-kadang. Tak salat dulu. Boleh itu bilang. Makanya Pak, tidak ada bid'ah yang hasanah. Semua bid'ah itu sayyi'ah. Cukup sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.